membuat jalan raya modern 3.000 km. Ya, nasional. Ya. Wah, itu dianggap sesuatu yang Karena sekarang cuma bikin berapa? ya, itu dianggap sesuatu yang luar biasa. Tapi saya kembalikan, oke kan? 3.000 km untuk bangsa sebesar Indonesia. Coba pikirkan dengan ukuran Indonesia ya. 3.000 km, kita punya 500 kabupaten. Nah, kalau 3.000 bagi 500 itu berapa? 60. Hah? 3.000? 6 kilo. ya, 6 kilo. 6 kilo bagi 5 tahun. Kilo. 1,25. Nah, saya katakan, apakah bangsa Indonesia setelah 68 tahun merdeka tidak bisa bikin jalan yang modern 1,5 kilo Pasti bisa. per kabupaten? Bisa nggak gitu loh? Bisa, Pak. Tetap. Kalau tidak bisa, kalau tidak bisa, terus terang aja, saya pernah bilang, lebih baik kita undang Belanda lagi. Lebih baik Belanda aja mimpin. Saya melarang anggota DPR RI, bahkan semua anggota DPRD dan teman yang lain semua, untuk keluar negeri dengan biaya negara. Pertama diajak, tapi saya tetap tetap pada pendirian itu, dan akhirnya ternyata ya banyak masyarakat ya menghargai sikap-sikap seperti itu. Kita hitung-hitung, Gerindra menghemat cukup besar, hanya 26 anggota kita, dengan tidak keluar negeri kita menghemat cukup banyak untuk negara dan bangsa. Ada hitungannya berapa puluh miliar yang kita hemat. Bayangkan kalau seluruh anggota DPR RI, ya kan, berapa uang yang itu bisa kita pakai memperbaiki sekolah. Intinya ketika tidak tercapai akan menjadi dipertanyakan oleh publik, sehingga partai lain memang tidak berani membuat detail bahkan sampai angka. Tapi itu kan dilakukan oleh Gerindra. Itu juga sebagai target yang harus kita capai. Sebagaimana ya, kalau Anda masuk kuliah, Anda tahu kalau mau dapat nilai A itu harus 95, A plus itu 100, A minus itu adalah 90, kan begitu kan? Anda tahu target itu. Nah, kalau Anda tidak dikasih target, kalau Gerindra tidak memberi target kepada kita sendiri, kalau nanti kita diberi mandat, ya mungkin kita kerja juga business as usual, kita juga ikut larut dalam keseharian, kerutinitas, kan begitu kan? Dengan kita memberi target, itu membuat saya harus lulus ujian gitu. Nanti katakanlah kita kasih target 2 juta, kita mampunya hanya 1 juta, rakyat akan tahu dia telah berusaha dan sekarang dia mencapai sekian. Ya nggak apa-apa, biar rakyat daripada kita tidak ada target dan tidak mulai dan tidak berbuat. Begitu loh. Benar nggak? Iya kan? Seperti contoh kita punya keinginan membuat jalan raya modern 3.000 km. Ya, nasional. Ya. Wah, itu dianggap sesuatu yang Karena sekarang cuma bikin berapa? ya, itu dianggap sesuatu yang luar biasa. Tapi saya kembalikan, oke kan? 3.000 km untuk bangsa sebesar Indonesia. Coba pikirkan dengan ukuran Indonesia ya. 3.000 km, kita punya 500 kabupaten. Nah, kalau 3.000 bagi 500 itu berapa? 60. Hah? 3.000? 6 kilo. ya, 6 kilo bagi 5 tahun. Kilo. 1,25. Nah, saya katakan, apakah bangsa Indonesia setelah 68 tahun merdeka tidak bisa bikin jalan yang modern 1,5 kilo Pasti bisa. per kabupaten? Bisa nggak gitu loh? Bisa, Pak. Tetap. Kalau tidak bisa, terus terang aja, saya pernah bilang, lebih baik kita undang Belanda lagi. Lebih baik Belanda aja mimpin. Kalau bangsa yang merdeka tidak bisa bikin jalan 1,5 kilo per kabupaten, 5 tahun. why should we be? Kenapa kita harus merdeka gitu? Hah? Untuk apa gitu loh? Anda paham ya? Jadi
3.000 km kelihatannya besar, tapi kalau kita lakukan itu feasible. Uangnya dari mana? Loh, sekarang kita kita ada anggaran bansos sama kontribusi sosial itu di anggaran itu kalau dijumlahkan itu sekitar 120 triliun. Dan kita tahu semua Kemana dia? berapa persen yang sampai benar-benar atau tidak, kan begitu kan? Nah sekarang semua pejabat-pejabat yang ketangkep itu sebagian besar kan gara-gara bansos itu. Iya betul. Iya kan? Berapa bupati, berapa gubernur yang sudah bermasalah hukum, kan begitu kan? Iya kan? Jadi duit ada sebenarnya ya? Resources ada, duit ada, ya kan? Tinggal kita berani atau tidak untuk memanage dengan baik. Menurut saya itu. Tapi kalau kita bicara real politiknya Pak Prabowo, Iya. target ini kan bisa dicapai dengan yang Bapak katakan tadi, Gerindra mendapatkan mandat. Jadi target Pak Prabowo itu ini bisa direalisasikan ketika Gerindra itu bisa mendapat berapa kursi Pak di parlemen. Karena real politik biasanya kayak visi seseorang bahkan ketika dibendung di parlemen. Tapi Gerindra harus punya kekuatan besar di parlemen sehingga visi Gerindra ini kan bisa dicapai, bahkan juga di pemerintahan. Saya itu memang benar, tetapi kadang-kadang visi, sikap, nilai-nilai, ideologi kalau benar-benar menjawab harapan dan tuntutan rakyat pada masanya itu sendiri adalah kekuatan. Sebagai contoh, kami partai fraksi yang sangat kecil di DPR RI. Semua fraksi minta setuju gedung baru. Kita satu-satunya menolak. Ya betul. Satu-satunya menolak. Dan kita diejek. Bahkan ada fraksi-fraksi besar bilang nanti kalau ada gedung baru, Nggak boleh. Gerindra nggak boleh masuk ya. Kita bilang tidak apa-apa. Kami di tenda. Kami di tenda di halaman. Yang penting bukan kantornya. Yang penting pengabdian kepada rakyat. Saya pernah ke kantor anggota DPR Jepang, kecil, kantornya sangat kecil, bekas Menteri Pertanian, saya bertamu, kantornya sangat-sangat kecil. Tapi kita lihat Jepang bagaimana produktivitasnya, kan begitu ya. Jadi saya lihat, oke, tapi kalau kita tidak punya visi, kita tidak punya sikap, kita tidak punya nilai, ya untuk apa kita berjuang di politik? Ya, sebagai contoh lagi, saya melarang anggota DPR RI, bahkan semua anggota DPRD dan teman yang lain semua, untuk keluar negeri dengan biaya negara. Pertama diajak, tapi saya tetap tetap pada pendirian itu, dan akhirnya ternyata ya banyak masyarakat ya menghargai sikap-sikap seperti itu. Kita hitung-hitung, Gerindra menghemat cukup besar, hanya 26 anggota kita, dengan tidak keluar negeri kita menghemat cukup banyak untuk negara dan bangsa. Ada hitungannya berapa puluh miliar yang kita hemat. Bayangkan kalau seluruh anggota DPR RI, ya kan, berapa uang yang itu bisa kita pakai memperbaiki sekolah, memberi air bersih kepada rakyat, ya kan, basic services. Banyak rakyat kita tidak menikmati basic jasa-jasa yang paling mendasar, air bersih, ya kan, kemudian pendidikan. Banyak yang tidak punya akses terhadap itu, ya kan? Banyak anak-anak balita kita yang mati dini, kurang gizi,